Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zahir Budiman dengan NPM 2020111030040 ingin menjelaskan tentang kepemimpinan politik dalam partai politik. Jadi sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang kepemimpinan partai dalam kepemimpinan politik dalam partai politik, kita harus mengetahui apa itu partai politik. Secara umum, partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Jadi partai politik itu ada suatu organisasi yang terorganisir yang dibentuk sesuai dengan yang mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Jadi contohnya itu adalah waktu itu adalah Partai PAN. Itu mempunyai cita-cita yang sama, walaupun si pendiri Partai PAN itu tidak setuju dan membuat partai baru, Amin Rais gitu. Kalau menurut Newman, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan resmi. Jadi, partai politik ini sesuai dengan fungsinya, yaitu adalah jembatan antara rakyat dengan pemerintahan yang resmi, dengan negara gitu. Jadi, kebijakan-kebijakan yang ditangguhkan oleh rakyat, artinya kebijakan-kebijakan yang aspirasi-aspirasi rakyat ini disampaikan ke partai politik untuk nanti disampaikan dari partai politik ini ke negara untuk dirundingkan sehingga bisa menjadi kebijakan. Hubungan kepemimpinan dengan partai politik. Hal ini sejalan seperti diutarakan aktivis politik sekaligus intelektual dari Italia, yakni Antonio Gramsci, bahwa partai berkarakter demokratik adalah the new prince, pangeran baru yang bertugas melahirkan pengetahuan bagi pijakan aksi politik baru yang lahir dari dinamika sosial gerak hidup masyarakatnya, dengan membanggakan tradisi riset di internal partai dalam perumusan kebijakan publik. Karakter kepemimpinan politik akan bergerak mendemonstrasikan diri dan melibatkan kader partai maupun elemen masyarakat sipil yang lebih luas. Jadi tadi kan saya udah jelasin partai politik ini kan jembatan antara rakyat dengan negara gitu. Jadi dia itu tradisi riset di internal partai dalam perumusan kebijakan publik. Jadi aspirasi rakyat itu ditampung dulu nih, diriset dulu juga, dilakukan riset, lalu ditampung yang mana yang menurutnya benar-benar harus disampaikan ke negara, dan mana yang tidak. Lalu ya itu salah satu kelemahannya dengan ditangguhkannya itu dirembukan di partai politik tersebut. Jadi aspirasi rakyat itu kan ditampung. Jadi karena ditampung di partai politik ini, tidak bisa dipungkiri juga mana yang merupakan yang tidak mengganggu tujuan dari partai politik tersebut dan eksistensinya gitu, tidak mengganggu gitu. Walaupun sebenarnya harusnya partai politik itu netral. Jadi menyampaikan yang benar-benar aspirasi rakyat tanpa ini sama tujuan partai politik tersebut gitu. Kepemimpinan partai politik sesuai partai politik di Indonesia. Pertama itu ada Islam.
sebutnya itu ada dua, itu partai kiri dan partai kanan. Kalau partai kiri itu ke arah liberal, kalau partai kiri itu ke arah komunis, atau sebutnya itu bukan komunis, kayak apa ya, ya komunis ya, sosialis. Kalau yang kanan itu liberalis, fasis. Bukan arti fasis kayak yang negatif, tapi fasis ini karena contohnya itu partai Demokrat, karena kan yang dipimpin kan seorang militer, fasis. Pertama itu adalah Islam. Pak, yang terdapatnya itu adalah Partai Bintang Reformasi, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang. Yang kedua adalah nasionalis religius, yaitu nasionalis religius itu partai yang nasional tapi dia religius gitu, yang mengutamakan asas beragama. Contohnya itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Syarikat Indonesia, Partai Golkar, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Patriot, Pancasila, Demokrat. Lalu ada nasionalis sekuler, yaitu yang ke arah ideologinya itu benar-benar ke nasionalis, lalu nasionalis, lalu ke ini yang ideologinya itu Pancasila sekali, yaitu ada PDIP, PNBK, Partai Pelopor, PNI, Marhainisme, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Buruh Sosial Demokrat, Sosial Demokrat. Lalu ada Partai Kristen. Ini juga saya baru tahu, saya melakukan lihat di sebuah website. Itu adalah Partai Damai Sejahtera. Tipe kepemimpinan partai politik yang menurut saya itu cocok untuk dilakukan oleh tipe pemimpin yang berpartai politik besar, itu adalah transaksional. Dengan melihat dari kelebihannya, itu memberikan struktur yang jelas untuk organisasi yang besar. Tadi kan saya bilang, contohnya itu adalah PDIP ya. PDIP kan strukturnya jelas. Terus dia tuh termasuk salah satu organisasi terbesar dengan kedudukan suara itu hampir 50% dia pegang di seluruh Indonesia. Yang padahal menurut riset ya, menurut berita-berita itu, seorang pemimpin dari partai PDIP ini rata-rata itu melakukan tindak korupsi. Jadi ada ada kebingungan gitu, ada paradigma di dalamnya sebuah partai besar yang tindak korupsinya itu besar tapi masih terus suaranya itu paling besar gitu. Sebenarnya ada apa gitu kan. Yang kedua tuh ada imbalan bagi orang-orang yang termotivasi oleh kepentingan diri sendiri untuk mengikuti instruksi. Jadi dengan tipe kepemimpinan partai politik transaksional ini, pemimpin itu pemimpin itu berusaha supaya nanti orang-orangnya ini mendapat imbalan. Contohnya ketika pemilihan presiden gitu kan, dengan kualitas PDIP ini, contohnya itu Jokowi ya, kita ambil Jokowi karena kan dia termasuk salah satu dari ngambil partai terbesar PDIP. Jokowi itu masuk ke PDIP supaya Jokowi itu terpilih, karena kan PDIP juga melihat bahwa si Jokowi ini bisa menjadi salah satu kandidat terkuat saat itu untuk menjadi presiden. Terus PDIP mengambil Jokowi karena kan PDIP juga termasuk suara terbesar, maka adanya imbalan
yaitu si eh, apa namanya, ketika si Jokowi jadi presiden, orang-orang PDIP ini akan diletakkan di jabatan-jabatan tertentu di kursi DPR, DPRD, pemerintah daerah atau yang lain gitu. Jadi ketika presiden si Jokowi naik, nanti adanya imbalan, karena kan ketika Jokowi jadi presiden, presiden kan pemegang konstitusi terbesar dan nggak bisa diganggu gugat, termasuk militer, kepemerintahan itu kan juga termasuk yang terkuat, terbesar, bukan terbesar, terkuat gitu ya, nggak bisa diganggu gugat. Terus nanti si pemimpinnya itu akan harus memberi imbalan kepada anggota-anggotanya, walaupun di dalam partai politik ini, di dalam partai politik PDIP ini, pemimpinnya itu adalah ketika itu Ibu Mega gitu ya, masih belum Ibu Puan Maharani, tapi masih Ibu Mega mati. Tapi tetap saja kan dengan iming-iming ketika jadi si Megawati ini, kamu ketika jadi presiden nanti, pokoknya nanti anggota-anggota saya harus ada yang harus ada ketersediaan kursi di DPR dan di menteri-menteri yang lain gitu ya, supaya adanya imbalan gitu untuk mengikuti instruksi. Yang terakhir itu adalah mencapai tujuan jangka pendek yang dengan cepat. Jadi pemimpin dengan tipe transaksional ini itu harus mempunyai visioner gitu. Dia harus bisa mempunyai tujuan, entah itu biasanya jangka pendek ya, karena kan kalau cepat itu jangka pendek, itu seperti kepentingan manusiawi, sosialis. Karena kalau misalnya kepentingan ekonomi itu akan susah. Ekonomi itu nggak bisa langsung, ibaratnya kayak orang jualan ya. Orang jualan itu modalnya besar, untuk membalikan modalnya itu bisa sampai 1 tahun atau 3 tahunnya sesudahnya ketika dia sudah mulai merintis gitu. Kalau misalnya dalam tujuan sosialis kemanusiaan itu bisa sangat cepat, dan kelebihannya dan imbasnya nanti, manfaatnya itu bakal nanti eksistensinya akan naik, pamor namanya itu akan naik gitu kan. Yang kedua itu adalah transformasional. Dilihat dari kelebihannya itu, dapat diberikan pelatihan dan motivasi kepada setiap orang di bawahnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini termasuk tipe yang sangat lazim ya, familiar di kalangan kepemimpinan partai politik. Jadi dengan contohnya itu adalah jargon dari PSI, partai saya lupa, PSI, partai baru pokoknya, dengan disebutnya itu partai milenial. Itu adalah kerja itu kan. Itu kan merupakan motivasi untuk setiap bawahannya gitu, bahwa kita harus kerja. Terus yang kedua itu tidak membutuhkan biaya yang besar. Kalau ini sih kayaknya susah ya. Yang selanjutnya itu komitmen yang timbul pada karyawan bersifat mengikat emosional. Jadi bukan emosional yang gimana-gimana ya, maksudnya kayak, karena motivasi itu kan membutuhkan emosional. Emosional itu emosional yang positif, kayak semangat gitu kan. Emosional yang mengarah ke positif gitu. Terus yang selanjutnya mampu memberdayakan potensi karyawan. Ini tuh termasuk dilihat dari keaktifan anggota-anggotanya gitu. Jadi
si pemimpin ini juga harus melihat siapa-siapa saja anggota yang aktif gitu, supaya bisa menjadi yang mana yang berpotensi dan mana yang bukan gitu. Selanjutnya meningkatkan hubungan interpersonal. Ya selebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.